Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Happy Del. Kembali lagi di channel saya ya. Nah teman-teman, pada video sebelumnya aku sudah jelaskan gimana sih caranya untuk melakukan pencairan dana JHT atau BPJS Ketenagakerjaan. Jadi teman-teman, untuk melakukan pencairan JHT itu ada dua caranya, yaitu melalui JMO dan juga melalui lapak asik. Nah, teman-teman, perbedaannya JMO dengan lapak asik di sini ada 3 yang utama. Yang pertama itu adalah mengenai saldonya. Nah, untuk saldo yang bisa dicairkan di JMO itu harus di bawah 10 juta. Kayak misalkan 9.300.000, 8 juta, 7 juta, dan lain-lain itu bisa dicairkan di JMO saldonya. Tapi kalau misalkan saldonya di atas 12 juta, itu wajib di lapak asik, tidak bisa dicairkan di JMO karena syarat utamanya itu harus di bawah 10 juta. Nah, lalu yang kedua di sini adalah mengenai paklaring atau surat keterangan kerja. Jadi di JMO itu pencairannya tanpa harus mengupload paklaring atau surat keterangan kerja. Nah, tapi kalau di lapak asik itu harus mencantumkan atau harus mengupload surat keterangan kerjanya. Lalu yang ketiga ini mengenai video call. Jadi kalau di JMO itu pencairannya tanpa video call, tapi kalau di lapak asik ini pencairannya harus video call dengan pihak BPJS. Nah, itu ya teman-teman perbedaan untuk JMO dan juga lapak asik. Nah, teman-teman, di sini aku bakal coba untuk jawab beberapa permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi saat melakukan pencairan di JMO atau Jam Sostek Mobile ya. Nah, di sini aku bakal coba untuk baca beberapa komentar-komentar yang masuk dalam komentar YouTube mengenai pencairan melalui JMO. Nah, di sini yang pertama adalah, Kak, kalau masih kerja bisa nggak, Mbak? Kalau masih kerja bisa nggak, Mbak? Gitu katanya. Nah, teman-teman, untuk melakukan pencairan di JMO, salah satu syaratnya itu adalah harus nonaktif. Jadi kalau misalkan kartunya itu masih aktif, kayak misalkan kalian kerja nih, misalkan tahun 2010, kalian kerja tahun 2010, lalu kalian berhenti tahun 2022. Tapi kalian langsung kerja lagi di perusahaan lain dan aktif kembali BPJS Ketenagakerjaannya. Jadi apakah yang sudah nonaktif bisa dicairkan? Itu jawabannya adalah enggak. Jadi kalian tidak bisa melakukan pencairan kalau misalkan ada salah satu kartu kalian yang masih aktif gitu. Kalian masih kerja, didaftarkan kembali BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalian otomatis aktif kembali gitu. Nicknya itu aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalian tidak bisa melakukan pencairan kalau misalkan masih bekerja dan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tapi kalau misalkan kalian kerjanya itu tidak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, itu jawabannya adalah bisa. Karena kalian tidak aktif kembali BPJS Ketenagakerjaannya sesuai dengan nik kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian kerjanya itu dapat lagi BPJS Ketenagakerjaan, itu jawabannya kalian gak bisa melakukan pencairan. Tapi kalau misalkan kalian kerjanya tidak dapat BPJS Ketenagakerjaan, itu kalian bisa mencairkan karena syarat utamanya di JMO itu harus nonaktif kartunya gitu ya. Itu untuk jawaban pertanyaan pertama. Lalu yang selanjutnya di sini banyak banget yang bertanya mengenai NPWP. Ini kayak di sini. Kalau nggak punya NPWP bagaimana ya Bu? Lalu juga NPWP gak ada solusinya gimana? Dan masih banyak lagi tentang NPWP ini. Nah teman-teman, memang saat melakukan pencairan di JHT, di JMO, itu kalian harus memasukkan nomor NPWP gitu. Tapi kalaupun tidak, itu tidak akan kena potongan yang sebanyak 20% gitu. Karena tidak wajib yang di bawah 10 juta mengupload NPWP atau memasukkan nomor NPWP. Nah, kecuali kalau misalkan kalian saldonya itu di atas 20 juta. Itu pasti kena potongan sebanyak 20%, pajaknya itu kena potongan sebanyak 20% untuk saldo di atas 20 juta gitu. Jadi kalau misalkan kalian saldonya cuma 5 juta atau misalkan 9 juta, itu kalian bisa melakukan pencairan tanpa NPWP, tinggal dilewat aja. Lalu nanti ada informasi
potongan-potongan seperti itu, kalian tinggal klik lanjutkan aja gitu, gak apa-apa tanpa NPWP aja. Tapi kalau misalkan kalian saldonya 25 juta tapi nggak punya NPWP, kalian bisa lakukan pendaftaran online aja NPWP-nya. Kalau misalkan kalian mau lihat video tutorialnya, juga ada di video tutorial aku cara untuk mendaftarkan NPWP secara online gitu. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet harus ke kantornya. Gitu ya teman-teman untuk mengenai NPWP itu. Jadi buat kalian yang nggak ada nggak apa-apa. Kalau misalkan yang ada juga tinggal masukkan aja nomornya. Lalu juga di sini, Kak, saya sudah klaim hari Sabtu tapi belum ditransfer. Nah teman-teman, untuk JMO ataupun lapak asik itu aktifnya ataupun bisa dicairkannya itu di hari kerja. Jadi kalau misalkan kalian mencairkan hari Sabtu, apalagi sore, itu kemungkinan cairnya itu hari Senin gitu. Karena Sabtu Minggu itu hari libur. Jadi di lapak asik ataupun JMO itu pencairannya itu nggak bisa di hari Sabtu dan Minggu, itu masuknya itu kan libur kerjanya, jadi akan dikirim atau ditransfer hari Seninnya gitu. Jadi kalau kalian mau melakukan pencairan, kalian tinggal cairin aja. Kalau misalkan hari Sabtu, ya udah hari Sabtu aja. Cuman untuk proses pencairannya, pembayaran ke transfer ke rekeningnya itu biasanya di hari Senin gitu. Lalu selanjutnya di sini aku mau tanya, Kak, kalau BPJS di atas 10 juta bisa kan dicairkan? Nah, untuk jawabannya itu bisa dicairkan, cuma tidak bisa di JMO. Jadi buat kalian yang saldonya di atas 10 juta, itu tentu saja kalian bisa cairkan dana JHT kalian, tapi itu harus di lapak asik, tidak bisa di JMO. Karena di JMO itu khusus untuk yang saldonya di bawah 10 juta. Seperti itu ya. Lalu juga di sini ada pertanyaan, Kak, maksimal berapa saldo untuk bisa mencairkan di aplikasi ini? Nah, maksimalnya yaitu 10 juta, itu udah maksimalnya. Kalau misalkan 10 juta lebih dikit aja, kayak misalkan 10 juta 100, itu udah nggak bisa dicairin gitu, karena maksimal saldonya itu 10 juta. Nah, lalu selanjutnya di sini, Kak, apakah itu nanti kita ditelepon sama CS BPJS-nya atau enggak, Kak, suruh nunjukin berkas-berkas asli gitu. Nah teman-teman, kalau misalkan untuk JMO itu kalian tidak melakukan video call dengan pihak BPJS, jadi kalian cuma mengajukan aja secara online, mengisi data, formulir-formulir kayak pengkinian data dan juga klaim JHT-nya. Kalian isi aja sesuai data kartu keluarga ataupun KTP, tapi mencairkannya itu nanti tanpa harus video call ataupun wawancara dengan pihak BPJS, nunjukkan berkas-berkas aslinya gitu. Tapi kalau misalkan kalian cairinnya di lapak asik, itu kalian wajib banget untuk melakukan wawancara dengan pihak BPJS, seperti itu ya teman-teman. Lalu juga ada ini ada yang bertanya, Kak, tipsnya dong, Kak, supaya pas biometrik gak gagal. Nah teman-teman, untuk proses verifikasi biometrik itu dari dulu memang suka gagal, itu karena yang pertama biasanya itu karena cahayanya kurang jelas, jadi muka kita tidak terverifikasi di biometriknya gitu. Nah yang kedua itu biasanya backgroundnya, jadi kalau misalkan kalian mau melakukan foto biometrik, itu backgroundnya itu harus polos belakangnya gitu, gak boleh yang kayak misalkan temboknya ada wallpapernya ataupun misalkan ada garis-garis dan lain-lainnya. Diusahakan kalian itu backgroundnya polos, jadi otomatis verifikasinya akan langsung ke muka kita gitu. Cuman untuk sekarang JMO yang sekarang itu verifikasinya langsung lingkaran, lalu dipoto kita aja, nanti langsung otomatis ngeproses dan foto kita akan langsung terupload gitu. Kalau dulu kan harus diklik dulu. Nah teman-teman, kalau misalkan yang seperti itu, kalian pas foto biometrik misalkan kan bulat di sini, nanti kalau misalkan teruploadnya itu kalian lagi merem misalkan, atau lagi senyumnya nggak jelas gitu, atau misalkan blur atau kayak gimana, kalian jangan dulu dilanjutkan, tapi periksa dulu gitu apakah foto yang terupload itu sudah jelas, sudah sesuai. Kalau misalkan sudah, kalian bisa tinggal klik lanjutkan. Tapi kalau misalnya lagi merem, gak sengaja pas ke foto merem, ya udah kalian foto ulang lagi aja gitu dengan posisi yang sudah siap seperti itu. Kalaupun misalkan nantinya gagal itu verifikasinya 3 kali, kalian bisa melakukan reset biometrik ke BPJS Ketenagakerjaan atau secara online gitu ya teman-teman.
Nah, teman-teman, itu mungkin beberapa masalah yang kalian hadapi dan coba aku jawab berdasarkan pengalaman aku gitu ya, gimana cara untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.